tidak mungkin meraih bintang. Kau tidak akan bisa memeluk bulan. Nenek Raga Runting! Ayu! Sanggar Cerita dan Sanggar Prativi mempersembahkan Mahkota Mayangkara. Cerita ini lanjutan dari Tutur Tinular. Kisah berlangsung pada zaman pemerintahan Prabu Jayanegara atau Kala Gemet, Raja Majapahit yang kedua. Lagi Raja Majapahit, akulah raja, akulah yang berkuasa. Ayo, obrak-abrik desa Ganding, angkap Jayanegara, angkap Jayanegara. Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab. Hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-17 dengan judul 7 Orang Pengalasan Wineh Suka. Dalam seri ke-499 ini didukung oleh para pemain Idris Apandi sebagai Ramapati, Eli Burhan sebagai Nyai Ramapati, Heri sebagai Rayuyu, Rusli sebagai Rasemi, Sunario sebagai Arya Tada, Hari Akik sebagai Bekal Gajah Mada, Refli Lubis sebagai Kisutra, Iin sebagai Nyai Sutra, Peggy sebagai prajurit, Nanang sebagai protokol, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Selamat menikmati. Bawa hiburan dengan gaya yang tak pernah padam. Jangan ragu, klik subscribe, jadikan harimu lebih hidup. Ramapati dan 7 orang kepercayaannya berbincang-bincang mengenai siasat pengamanan pengukuhan Mapati Hamangkubumi. Tiba-tiba mereka dikejutkan oleh pertarungan dengan pedang. Rasemi dengan sigap dan cekatan memburu ke arah suara itu. Sekarang baru tahu kau. Kau tidak dapat melewatiku. Ada apa prajurit? Oh, Tuan Rasemi. Hamba telah melumpuhkan orang ini, Tuan. Orang ini tidak tahu diri. Dia tidak mau mengerti apa yang hamba katakan. Orang ini dungu dan ingin mati konyol, Tuan. Iya, kenapa? Sudah hamba katakan bahwa dia tidak boleh masuk di Balai Paseban Agung. Tetapi dia ngotot, malah marah-marah dan mencabut pedang.
Nah, lalu hamba berusaha meladeni Tuan. Semula hamba mengalah agar jangan sampai timbul korban. Tetapi dia malah mendesak terus dengan beberapa sabetan pedang. Dalam keadaan terjepit itu, hamba ambil sikap membela diri Tuan. Daripada hamba didahului, maka hamba mendahului. Dalam pertarungan seru, hamba lebih unggul dan dapat melumpuhkan orang ini. Bagus itu. Berarti kau telah melaksanakan sebagian tugasmu dengan baik. Karena tugasmu nanti akan lebih berat lagi, prajurit, yaitu mengamankan bagian luar Balai Paseban Agung. Ya, hamba merasa lebih siap sekarang ini, Tuan. Dan tunjukkan kesiapanmu itu, prajurit. Dalam tugas-tugas berat nanti kau harus tunjukkan semua itu. Karena dalam upacara pengangkatan Mapati Hamangkubumi nanti akan hadir beribu-ribu orang. Semua orang yang hadir harus kau waspadai. Nah, untuk itu para prajurit penjaga kawasan luar Balai Paseban Agung harus siaga, waspada, hati-hati dan tegas. Nah, kalau ada orang yang gerak-geriknya mencurigakan, langsung ditanya apa maksudnya. Kalau dia melawan, langsung ringkus, dan kalau perlu, langsung masukkan tahanan. Kami selaku petugas akan selalu siap siaga, Tuan. Waspada, hati-hati, dan tegas. Hari yang telah ditentukan dalam pengangkatan dan pengukuhan Mapati Hamangkubumi semakin dekat. Undangan sudah disebar, bahkan wara-wara pengerahan masyarakat dilakukan sampai ke pelosok-pelosok desa. Wara-wara. Sekali lagi, wara-wara. Wara-wara ini berasal dari Balai Agung Paseban Majapahit. Ditujukan kepada seluruh lapisan masyarakat Kerajaan Majapahit bahwa pengangkatan dan pengukuhan Gusti Ramapati menjadi Mapati Hamangkubumi tinggal 2 hari lagi akan dilaksanakan. Untuk itu, para rakyat seluruh Kerajaan Majapahit diminta hadir. Datanglah dan saksikanlah. Sekali lagi, datanglah dan saksikan seorang pejabat Kerajaan Majapahit, yaitu Gusti Ramapati, akan mengemban tugas sebagai Mapati Hamangkubumi yang baru. Adapun tempat upacara diselenggarakan di Balai Paseban Agung. Sekali lagi, di Balai Paseban Agung. Selain itu, kita akan menyaksikan pengangkatan 7 orang pengalasan Winesuka. 7 orang yang terdiri dari Rasemi, Rakuti, Raudeng, Rayuyu, Rabanyak, Rapangsa, dan Ratanca. Mereka merupakan 7 orang pejabat kerajaan di bawah langsung Sang Prabu. Mari, ayo, datanglah dan saksikanlah sebuah peristiwa besar sepanjang sejarah di dalam Kerajaan Majapahit yang tercinta ini. Dengan catatan, bagi mereka yang terlambat tidak boleh masuk tanpa terkecuali. Ayo, datang tepat pada waktunya. Hadirilah, datanglah dan saksikanlah. Ki Sutra, bangun Ki. Ada apa? Ada wara-wara Ki. Pagi-pagi belum pada bangun, sudah ada wara-wara. Apa ada kerja bakti? Bukan Ki, wara-wara dari istana kerajaan. Penurunan pajak bumi. Mending wara-wara penurunan pajak bumi. Lah, wara-wara tentang apa?
Di Balai Paseban Agung ada sebuah peristiwa besar katanya. Yaitu pengangkatan dan pengukuhan Mapati Hamangkubumi yang baru, Ki. Nah, seluruh rakyat kerajaan ini diundang untuk menghadirinya. Tapi kenapa wara-wara undangan untuk menghadiri upacara pengangkatan Mapati Hamangkubumi dilakukan pagi-pagi sekali? Supaya rakyat bisa dengar semuanya, Ki. Kalau siang hari kan penduduk sudah menyebar. Entah ke ladang, ke sawah, ke kebun, keluar desa. Nah, pagi hari kan mereka belum berangkat. Iya, memang Nyai. Wah, pengangkatan Mapati Hamangkubumi yang baru. Wah, semoga beliau memberi harapan-harapan baru pula. Kita sebagai rakyat kecil semakin diperhatikan kekuatannya. Misalnya, pajak bumi diturunkan. Ya, semua orang mengharapkan begitu, Ki. Makanya nanti Aki datang menyaksikan upacara pengangkatan itu, Ki. Siapa tahu setelah pengangkatan dilangsungkan, Mapati Hamangkubumi yang baru itu langsung mengadakan gebrakan baru. Iya. Tetapi untuk hadir ke sana, rasa-rasanya kok berat. Loh, kenapa, Ki? Ya, aku ini kan sudah tua, sudah lanjut usia. Aku sudah tidak kuat berjalan jauh. Apalagi di sana nanti pasti berdesak-desakan. Aku takut jatuh pingsan. Dan lagi orang tua itu kan maunya mendengarkan saja. Maksudku, aku bisa bertanya langsung kepada orang-orang yang telah menghadiri upacara tersebut. Jadi tinggal enaknya. Loh, mau apa lagi? Orang tua itu sudah banyak makan asam garam. Orang tua itu sudah bernas. Orang tua itu sudah menjadi. Orang tua itu sudah banyak mengenyam pahit getirnya kehidupan. Maka untuk apa bersusah payah hanya untuk menyaksikan sebuah upacara yang kurang bermanfaat? Kau jangan sembarang ngomong, Ki. Kalau bicaramu ini didengar seorang prajurit, bisa-bisa kau diseret dan dimasukkan di dalam tahanan, tahu? Aku tidak takut, Nyai. Karena kita kan punya hak untuk tidak hadir. Hak-hak seseorang itu harus dihormati dan dijunjung tinggi. Jangan ragu, klik subscribe. Jadikan harimu lebih hidup. Ki Sutra, penduduk Majapahit yang tergolong sesepuh desa, mengungkapkan isi hatinya berkaitan dengan wara-wara pengukuhan Mapati Hamangkubumi yang baru. Sementara itu, sehari sebelum upacara pengukuhan, Ramapati yang biasanya berhati tegar nampak gusar. Nyai Ramapati berusaha menenangkannya. Kenapa, Kang? Sedari tadi kuperhatikan nampak gelisah dan gusar. Hatiku tidak tenang, Nyai. Hati ini sudah kutenangkan, tetapi tetap berontak. Sepertinya aku sudah tidak bisa menguasai suara hatiku. Padahal suara hati itu adalah pencerminan suatu niat, tekad, dan tanggung
jawab, Nyai. Apakah kau merasa berat menduduki jabatan Mapati Hamangkubumi itu? Oh, siapa bilang berat, Nyai? Aku siap dan aku bangga bisa menduduki jabatan itu. Tetapi aku juga merasa bulu kuduku ini berdiri, Nyai. Apabila aku ingat ada orang yang mengincar jabatan itu. Ya, tapi jabatan itu adalah anugerah Dewata. Dan kukira tidak sembarang orang yang akan dianugerahi jabatan Mapati Hamangkubumi itu. Maka hendaknya kau bersyukur dan bersujud kepada Sang Dewata atas anugerah yang dilimpahkan kepadamu itu. Dan semoga tidak ada aral melintang dalam menjalankan tugasmu. Setiap saat aku memang sudah bersyukur kepada Sang Dewata, Nyai. Dan aku pun sudah mengucapkan terima kasih kepada Gusti Prabu yang telah memberi jabatan di pundakku dan melupakan tanggung jawabku. Nah, dengan begitu kau akan menjadi kuat dan memiliki tekad serta semangat yang membara dalam menjalankan tugas nanti. Benar, Nyi. Kalau soal dalam menjalankan tugas, aku tidak khawatir. Sebab di sekelilingku sudah kutaruh orang-orang kepercayaanku. Tapi aku sering dihantui musuh dalam selimut. Nah, musuh dalam selimut itu yang aku belum melihat, Nyai. Ya, asalkan kau menjalankan tugas dan kewajiban dengan baik. Kukira tidak jadi soal mengenai musuh dalam selimut itu. Ini berarti kau dituntut untuk menerjemahkan dalam tugas sehari-hari yang kau jalankan. Jujur terhadap rakyat, membela kepentingan rakyat, berani berkorban demi rakyat, dan menjadi panutan rakyat. Serta tidak sewenang-wenang terhadap rakyat. Dan kepada atasan, hormat dan patuh, serta duduk pada kewenangan jabatan yang dipercayakan. Itu aku tahu. Kau tidak perlu mengajariku, Nyai. Bukannya aku bermaksud mengajarimu. Tetapi aku bermaksud membuka hatimu yang gusar itu. Agar kau tenang. Bagaikan samudra yang tidak digoyang riak gelombang sekecil apapun. Nah, dengan begitu kau akan bisa melangkah ke jalan yang mulus. Baik. Kita tinggalkan sejenak Sang Ramapati yang sedang berusaha menenangkan hatinya dan mempersiapkan diri untuk menyambut pengangkatan dan pengukuhan dirinya sebagai Mapati Hamangkubumi. Sementara itu siang itu pula, Pegel Gajah Mada datang menemui Arya Tada. Adi Mada, ayo silakan. Ada wigati apa ini? Siang-siang begini datang kemari. Sebelumnya, aku minta maaf terlebih dahulu, Kang. Kalau kedatanganku ini mengganggu Kakang Tada. Oh, tidak. Kebetulan aku sedang duduk-duduk di serambi ini. Ya, jadi tidak ada kesibukan apapun. Kalau begitu, terima kasih, Kang. Tapi, mari masuk pondok saja. Agar tidak ada orang yang mengetahui kedatanganmu. Mari, Kang.
Kira-kira ada wigati apa ini, Adi? Begini, Kang. Tinggal sehari lagi, upacara pengangkatan Gusti Pati menjadi Mahapatih Hamangkubumi. Dan aku lihat, segala persiapan telah matang dan mantap. Keamanannya pun sampai saat ini terkendali. Maksudku, sampai saat ini tidak ada hal-hal yang mengganggu ketertiban maupun keamanan. Iya, aku pun melihatnya sendiri, Di. Gusti Pati memang mengerahkan semua prajurit untuk menjaga keamanan dan ketertiban. Itu bagus, agar jangan sampai timbul huru-hara, apalagi terjadi pertumpahan darah. Karena kalau sampai terjadi begitu, aku yakin banyak yang dicurigai dan ditangkap. Nah, keamanan diri Adimada sendiri tentu akan terganggu. Jadi keamanan yang mantap dan terkendali itu akan menguntungkan kita, Kang? Iya, betul, Di. Dan yang ingin kutanyakan kepada Kakak, bagaimana sikap kita dalam upacara itu, Kang? Hadir. Kita hadir dan memberi semangat. Kalau para hadirin tepuk tangan, kita juga ikut tepuk tangan. Kalau hadirin berdiri, kita pun ikut berdiri. Demikian pula hadirin duduk, kita pun ikut duduk. Pokoknya kita sedapat mungkin mengikuti keadaan, Di. Jangan sampai mencurigakan, bersikap lain dari yang lainnya, Di. Dan kalau tidak salah dengar, Kakang Tada sendiri akan bertugas membacakan hak-hak istimewa yang dimiliki oleh para pejabat baru itu. Iya, Gusti Prabu memang telah menghubungiku. Aku senang dan bangga menerima tugas tersebut. Ini sebagai bukti bahwa Gusti Prabu mempercayaiku. Nah, apakah ada hal-hal yang wigati lainnya, Di? Belum ada, Kang. Kalau ada, nanti aku akan menghadap Kakang Tada lagi. Dan kuucapkan terima kasih atas petunjuk yang harus aku lakukan dalam upacara tersebut. Baik. Aku tidak bermaksud mengusirmu. Tapi lebih baik kau kuharap cepat pulang, Di. Agar tidak ada orang tahu kedatanganmu kemari. Oh, iya. Baik. Terima kasih, Kang. Maaf Gusti Pati, hamba yang datang. Ada apa malam-malam kau datang kemari? Ada hal yang penting akan hamba sampaikan kepada Gusti. Apa? Sewaktu hamba berkeliling sambil memeriksa Balai Paseban Agung, hamba menemukan sebilah pedang tepat di Siti Hinggil, Gusti. Siapa yang berani meletakkan dan memasang pedang di Siti Hinggil? Hamba tidak tahu, Gusti. Pasti ada yang memasang jebakan. Rayuyu, usut sampai tuntas. Baik, Gusti Pati. Setiap collection bawa hiburan dengan gaya yang tak pernah padam. Jangan ragu, klik subscribe, jadikan harimu lebih hidup.
Sang Ramapati tersentak ketika mendengar laporan Rayuyu bahwa di Sitinggil, Balai Paseban Agung, ditemukan sebilah pedang. Malam itu juga, Sang Ramapati memerintahkan Rayuyu untuk mengusutnya sampai tuntas. Prajurit, siapa yang berani meletakkan sebilah pedang di Sitinggil ini? Hamba tidak tahu, Tuan. Tidak tahu. Lalu apa artinya kau ditugaskan menjaga Balai Paseban Agung ini? Tidur ya? Hamba tidak tidur, Tuan. Sungguh, barang sekejap pun hamba belum memejamkan mata. Tapi kenapa kau sampai kecolongan ada orang yang memasang pedang di Balai Sitinggil? Tidak tahu. Kau pergi ya? Pergi kemana, Tuan? Toh, segala kebutuhan bagi prajurit penjaga sudah dicukupi. Makan minum sudah disediakan. Masa pergi cari makan, minum? Iya, tapi kenapa kau teledor? Kenapa? Hamba tidak teledor, Tuan. Lalu? Mungkin teman lain yang teledor. Tapi keamanan di sini adalah merupakan tanggung jawabmu, tahu? Hamba tahu, Tuan. Tanggung jawab hamba. Coba, amati sebilah pedang ini. Amati. Waduh, ini jelas pedang milik prajurit, Tuan. Iya, hamba ingat, Tuan. Sebelum ayam jago berkokok tadi, ada seorang prajurit yang duduk-duduk di pinggir Balai Sitinggil. Mungkin prajurit itu si pemilik pedang ini, Tuan. Siapa nama prajurit itu? Siapa? Kalau tidak salah, prajurit Mataur, Tuan. Panggil dia kemari, cepat. Baik, Tuan, baik. Ampun, Tuan. Ampun. Sungguh, pedang itu adalah milik hamba. Hamba lupa meletakkannya, Tuan. Prajurit Mataur ini benar-benar ngawur. Kau teledor, Mataur. Kau tidak tahu aturan. Kau tahu apa risiko yang akan kau terima? Ya, tahu, Tuan. Tapi hamba jangan dihukum. Senjata pedang itu adalah nyawamu. Tahu? Nah, kalau kau menyadari bahwa senjata itu adalah nyawamu, seharusnya kemanapun kamu pergi, harus tetap disandang. Tahu? Jangan sampai lupa. Jangan sampai teledor. Hamba tahu, Tuan. Nah, Mataur, karena keteledoranmu ini, maka mulai hari ini, kau harus masuk lubang hukuman selama 3 hari 3 malam. Lalu, bagaimana tugas hamba, Tuan? Masih banyak prajurit lain yang lebih bertanggung jawab dan lebih bisa diandalkan. Prajurit Mataur dengan menundukkan wajah dalam-dalam dikawal 2 orang prajurit lainnya memasuki lubang hukuman. Malam bergeser perlahan-lahan. Berbarengan dengan itu pula, penduduk dari berbagai pelosok kerajaan Majapahit berbondong-bondong menuju Balai Paseban Agung. Karena malam masih gelap, di antara mereka ada yang menggunakan penerangan obor dari daun kelapa dan oncor dari minyak jarak. Ki, lihat. Orang-orang sudah berangkat ke Balai Paseban Agung. Sedangkan kau kok malah enak-enak? Biar mereka berangkat duluan. Kau ini kan mengomando orang, Ki. Aku sudah mewakilkan Ki Jumpi, Nyai. Dia yang akan mengawal rakyatku dari wilayahku. Apa kata mereka, Ki? Kau sebagai Demang tidak bertanggung jawab dan tidak mau bekerja. Sedangkan wakilmu kerja keras. Aku masih banyak urusan, Nyai. Aku akan melihat dulu persawahan yang kering itu. Dan tanaman padi yang hampir mati. Kalau tidak kurawat, bisa-bisa kita tidak panen. Iya, tapi kau harus mendahulukan undangan dari Balai Paseban Agung itu, Ki. Kalau kau datang terlambat, kau akan kena cacian dan makian. Apakah kau tidak malu?
Semuanya sibuk, Nyai. Tidak akan sempat mencaci atau memaki orang. Dan lagi, aku datang terlambat pun tidak akan kentara. Toh di sana berjejal-jejal orang banyak. Sehingga aku tinggal menelusup di antara mereka. Nah, tidak ketahuan, Nyai. Hari semakin pagi, Balai Paseban Agung penuh sesak bagaikan lautan manusia. Seorang protokol istana maju ke depan. Perhatian, perhatian. Hadirin harap tenang. Sebentar lagi, pasukan kerajaan akan memasuki Balai Paseban Agung ini. Untuk itu, para hadirin silakan memberi jalan. Pasukan yang akan memasuki Balai Paseban Agung ini, pertama adalah pasukan pengawal kerajaan. Lihat, mereka sudah memasuki pintu gerbang. Pasukan pengawal kerajaan ini bertugas mengawali paduka raja, permaisuri, dan anggota keluarga kerajaan. Mereka taat dan patuh terhadap perintah raja, punya disiplin tinggi dan pengabdian tinggi. Lihat, mereka nampak gagah, tampan, bagaikan burung Raja Wali sedang menerkam mangsanya. Pasukan yang berada di belakangnya adalah pasukan pedang. Mereka memiliki keahlian dalam memainkan pedang. Mereka tidak gentar menghadapi lawan atau musuh dalam keadaan bagaimanapun. Mereka berjanji sehidup semati dengan pedang yang di tangannya, setia kepada Sri Paduka Raja dan para pejabat kerajaan lainnya. Selanjutnya, pasukan panah. Mereka memiliki keahlian membidik sasaran. Anak panah di tangan, itu berarti musuh akan dibuatnya lari tunggang langgang. Tidak takut dalam keadaan terjepit, dan tidak gentar menghadapi musuh di tempat manapun. Entah itu di puncak bukit, di pucuk pohon, bagi mereka tidak merupakan masalah. Berikutnya adalah pasukan bela diri. Pasukan bela diri ini memiliki keahlian meringankan tubuh tanpa senjata. Mereka berani menghadapi musuh yang bersenjata sekalipun. Mereka pun menguasai jurus-jurus silat tinggi. Maka musuh sulit untuk menghadapi mereka, karena sekali-sekali mereka bisa menghilang. Protokol kerajaan masih mengumumkan beberapa pasukan lainnya, seperti pasukan tombak, pasukan berkuda, pasukan silat, pasukan tameng. Suasana Balai Paseban Agung semakin semarak. Hadir dalam upacara itu para bupati, para adipati dari kerajaan-kerajaan bawahan Majapahit seperti Jenggala, Wengker, Kahuripan, Daha, Blambangan, dan lain-lain. Hadir juga para wadana, para akuwu, dan para kepala desa. Prabu Jayanegara diiringi oleh para ibu, Putri Mahadewi, Raja Patni, Pratnya Paramita, dan Indreswari memasuki Sitinggil Balai Paseban Agung.
tak pernah padam. Jangan ragu, klik subscribe, jadikan harimu lebih hidup. Para sesepuh, para ibu, para bupati, para adipati, para wedana, para akuwu, dan para kepala desa, serta para hadirin. Dan yang berbahagia, Eyang Pati. Pagi nan cerah dan saat-saat yang dinanti-nantikan telah tiba. Di Balai Paseban Agung yang penuh semarak ini, akan dilaksanakan sebuah upacara, yaitu pengangkatan dan pengukuhan Eyang Pati mengemban jabatan sebagai Mahapati Hamangkubumi Kerajaan Majapahit yang tercinta ini. Dan upacara ini akan dipimpin dua orang penghulu agama, yaitu Dang Acarya Kasogatan, seorang pendeta Buddha, dan Dang Acarya Kashiwan, seorang pendeta Siwa. Dua orang pendeta Buddha bernama Dang Acarya Kasogatan dan pendeta Siwa bernama Dang Acarya Kasiwan maju ke depan. Mereka berpakaian jubah. Sang Ramapati pun melangkah dengan mantap ke depan. Ia memakai pakaian kebesaran. Sebagai tutup kepalanya, ia memakai kuluk matak, kuluk yang dibuat dari kain mengkilap berwarna biru muda. Bajunya memakai sikepan ageng, dihiasi bordiran benang emas dengan kancing emas, sedangkan bawahnya memakai dodot berpita benang emas. Sang Ramapati nampak lebih muda dari usianya. Gusti Ramapati, kekuasaan adalah anugerah Sang Hyang Batara Agung. Saya, Dang Acarya Kasogatan, menghadapkan Gusti Ramapati kepada Yang Agung, yang sempurna, yang tertinggi, yang maha kasih, yang maha adil, dan yang maha bijak. Agar kekuasaan, jabatan yang akan engkau sandang dapat mencerminkan perilaku Sang Hyang Maha Bijak. Jabatan Mahapati Hamangkubumi yang disandang Gusti Pati semoga menjadi luhur, penuh karunia dari Sang Dewata yang Maha Pemurah. Dengan begitu, semoga engkau menjadi seorang pejabat unggul dan selalu diberkati Sang Hyang Batara Agung. Kau bisa bekerja keras dan dilambari dengan mati raga. Kau menjadi seorang yang arif bijaksana. Kau menjadi pejabat adigung adiguna. Engkau menjadi pejabat berbudi bowo laksono. Engkau menjadi panutan masyarakat. Dan jadilah kau seorang yang dapat menghindarkan diri dari sikap semena-mena, tinggi hati, mementingkan diri pribadi, sombong, dan merasa dirinya benar. Engkau dapat menghindarkan diri dari sikap merasa pandai dan merasa dirinya paling dihormati, serta mengagungkan diri pribadi, suka memusuhi dan menindas orang. Kekuasaan adalah anugerah Sang Maha Agung. Dengan ini, saya Dang Acarya Kasaiwan menghadapkan Gusti Ramapati yang akan menjabat sebagai Mapati Hamangkubumi. Semoga Yang Maha Kasih, Yang Maha Cinta Damai, Yang Maha Sempurna, Yang Maha Benar, Yang Maha Kuasa, Yang Maha Pencipta hadir di sini, melimpahkan rahmat dan anugerah yang tiada tara kepada Gusti Pati. Semoga dalam mengemban tugas-tugas nanti, semoga engkau memiliki sifat-sifat luhur, adigang adigung adiguno. Jangan minta dihormati oleh orang lain. Jangan iri hati terhadap sesama dan merasa dirinya sebagai kerabat raja dan mengandalkan dirinya sebagai priyayi. Hendaknya engkau bersikap sederhana
serba halus, rendah hati, berhati manis dan sabar. Sang Ramapati nampak tegap dan mantap, seakan-akan hari itu merupakan miliknya. Dan hari itu juga merupakan hari keberuntungan dan hari kebesaran. Ia nampak teguh dan yakin bahwa jabatan yang disandangnya adalah anugerah dewata. Tibalah saatnya Sang Ramapati mengucapkan sumpah setia kepada raja, pada negeri Majapahit, dan pada kitab Kutara Manawa. Saya Ramapati, di hadapan Sang Hyang Batara Agung, di hadapan Sang Prabu Jaya Negara, saya bersumpah, saya akan selalu menjunjung tinggi martabat raja, bersedia menunaikan tugas dan kewajiban demi kepentingan raja, bersedia menjadi pelayan, bersedia taat dan setia kepada perintah raja, tunduk pada segala peraturan yang digariskan raja, dan bersedia menjadi penyambung lidah raja. Saya Ramapati, di hadapan Sang Prabu Jaya Negara, dan dalam tanah tumpah darah negeri Majapahit, saya berjanji demi negeri Majapahit bahwa saya bersedia menjunjung tinggi keluhuran dan kejayaan negeri Majapahit, bersedia sehidup semati demi kemenangan negeri, bersedia bekerja keras dan mati raga demi keagungan negeri, bersedia bahu-membahu dan bergotong royong demi pembangunan negeri, dan bersedia menjadi tameng negeri Majapahit. Selanjutnya Sang Ramapati mengucapkan sumpah setia pada kitab Kutara Manawa. Kedua pendeta mengangkat kitab tersebut ke hadapan Sang Ramapati. Kemudian Sang Ramapati meletakkan kedua belah tangannya di atasnya. Saya Ramapati, di hadapan Sang Hyang Batara Agung dan di hadapan kitab Kutara Manawa, berjanji bahwa saya menerima jabatan sebagai Mapati Hamangkubumi. Saya bersedia berlaku adil, jujur dan suci, melindungi yang lemah dan membela yang miskin, bersikap lebih terbuka, lebih leluasa dan lebih sempurna, bersedia menjalankan segala perintah berdasarkan perintah raja dan kitab Kutara Manawa. Semua pejabat dan rakyat yang mendengarkan langsung sumpah prasetya Ramapati sangat terpikat dan terpukau. Bekal Gajah Mada menggeser tempat duduknya mendekat ke Arya Tadah. Kakang Tadah, setelah aku mendengar sumpah prasetya yang diucapkan Gustipati itu, aku ingin melihat buktinya. Apakah ia akan menepati apa yang diucapkan, atau hanya sampai di bibir saja? Adi Mada, kau tidak perlu bicara di sini. Hatiku bergejolak dengan apa yang diucapkan Gustipati itu, Kakang. Iya, tapi di sini bukan tempatnya kau mengungkapkannya, mengungkapkan isi hatimu itu, Di. Itu, lihat, banyak orang memandangi kita. Ayo, kembali ke tempatmu, Di. Terima kasih, Kang. Banyak orang ingin membuktikan apa yang telah diucapkan Sang Ramapati dalam sumpah setianya pada raja, pada negeri Majapahit, dan pada kitab Kutara Manawa, termasuk Bekal Gajah Mada. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apakah ada tanggapan langsung dengan apa yang diucapkan oleh Sang Ramapati? Saudara pendengar, silahkan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.